Salam Hotman Paris di kediaman Hotman Paris. Kali ini Sandy Aulia datang ke rumah Hotman Paris meminta bantuan hukum untuk mensomasi dan mengambil tindakan hukum terhadap seorang tenaga perawat, seorang perawat di Manado yang diduga mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak terpuji terhadap anak dan ibunya. Benar? Betul. Jadi akan mengajukan laporan polisi di Manado? Pasti, dan pasti segala sesuatunya pasti punya konsekuensi, ya Bang ya? Oke? Ya. Jadi Sandy Aulia akan menempuh jalur hukum terhadap seorang wanita perawat di Manado yang dalam medsos diduga mengucapkan kata-kata yang sangat tidak terpuji, tidak senonoh terhadap putri atau anak sih? Putri. Terhadap putrinya. Oke? Dan dia datang minta bantuan Hotman Paris. Surat somasi sedang dipersiapkan, akan lanjut ke laporan polisi. Salam Hotman Paris dan Sandy Aulia. Sudah Baik, ada Sandy kita Aulia kembali lagi sini di Kopi Viral. Ya, silakan Indra. Nah, kita akan lihat dulu nih ada postingan Sandy sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang kenapa kok Sandy akhirnya memilih untuk menggandeng Bang Hotman untuk menghadapi kasus ini. Tapi sebelumnya ada postingannya juga yang saya juga penasaran, Sen, 3 postingan yang ada di IG kamu akhirnya dihapus. Enggak sih, di arsip, soalnya kayaknya kan merusak feed aku gitu jadinya. Oh. Benar. Mengganggu Iya, ya. iya, iya, Mengganggu Iya, gitu. iya, iya. Kalau Mengganggu ada- estetika feed, jadi aku arsip aja dulu deh Iya, iya, gitu. Oke, jadi ini cukup panjang ya. Cukup panjang. Intinya cukup apa panjang. sih Sen begini? Kalau ibu-ibu di luar bingung kok Sandy Aulia tiba-tiba bersama dengan Hotman Paris. Apa yang Oke. terjadi? Jadi sebenarnya mungkin as a public figure biasa ya, pro Ya. kontra, komen negatif, positif. Cuma yang ini menurut aku agak berbeda dan memang kenapa harus tindak-lanjuti karena seseorang yang berbicara seperti ini adalah profesinya adalah berdekatan sekali dengan masyarakat. Dia seorang PNS, dia perawat di puskesmas kota Manado, di kota loh ya kita ngomongnya. Ya. Aku membayangkan seperti ini aja. Secara publik aja dia berani mengutarakan sesuatu yang even dokter aja untuk mendiagnosa sesuatu itu nggak sembarangan ngomong. Betul. Semua ada etikanya. Semua ada, bukan etika aja, semua Research-nya punya dulu dong. proof dulu, Iya, punya betul. research, punya step by stepnya sampai oh kamu penyakit ini misalkan. Yes. Nah dia berani lantang hanya mungkin melihat video atau aktivitas public figure. Nah aku kebayang aja kalau dia ini kan bekerja sebagai perawat, dia melayani langsung masyarakat. Gimana misalkan masyarakat yang mungkin datang ke puskesmas terus dia tiba-tiba memberikan komentar atau mengeluarkan Diagnosa. kata-kata yang tidak mendasar gitu. Ya, Itu kan bahaya sekali dan itu bisa kena mental health. Kalau si ibu itu tipenya cuek atau apa, kalau ibunya tipenya benar-benar masukin ke hati akhirnya kayak semuanya bisa berantakan kan. Itu yang aku concernnya ke situ. Mungkin agak takutnya kalau misalnya si orang ini tiba-tiba ngomong ke orang-orang yang mungkin pendidikannya atau gimana ya, mungkin dia pengetahuannya juga nggak sebegitunya gitu. Secara kan. ekonomi mungkin terbatas, Ya. terus dia bilang, oh anaknya gizi buruk, Apa anaknya nggak akan pusing, bodoh, stres Oke. gitu ya anaknya kan? otaknya Maaf lemot Sen, gitu apa misalkan. yang diomongin kepada Claire betul ya? Apa yang dikatakan di postingan sampai kamu sebegitu berangnya? Sebenarnya bukan berang ya Kak, lebih kayak, ini kan awalnya aku lihat postingan itu kronologisnya karena tiba-tiba ada komentar mama di situ. Biasalah mama oma-oma kan. Oh mama kamu? Oma, kenapa nih mama kok ngomel-ngomel di komentar IG gitu. Ternyata pas aku Kritis baca, juga ya mama ya. pas aku baca di atas mama marah karena ya sebagai mama dan oma, anak dan cucunya dihina-hina gitu diolok ya. Claire dibilang otaknya akan lemot. Oh my God. Even saya suatu saat akan menangis-nangis karena nanti Claire itu nggak akan masuk juga 20 ranking di sekolah. Oh my God. Terus dia bilang kurang Dia menilai gizi. kurang Sudah gizi. pasti anaknya kurang gizi tapi ibunya tuh denial, kasihan banget ya gitu. Maksudnya Maksudnya orang tuanya mungkin perawatnya tuh sok tahu gitu ya. nah itu kan maksudnya kata-kata seperti itu terus ditambah kayak rambutnya jagung lah udah pasti itu tanda-tanda fix lah ini pasti kurang gizi kok Oh kayak my goodness. seolah-olah kok saya mendiamkan Ya, gitu. ya. Padahal itu semua bisa diketahui, itu bukan hanya ciri, emang mungkin ada begitu ciri-cirinya, tapi kan bisa jadi itu juga karena genetik, ya kan? Nah, Kamu makanya kan itu semuanya genetiknya kan memang kayak kurus, asumsi gitu. yang dia buat ke publik. Nah, akhirnya mama ya sebagai ibu saya paham responnya pasti berbeda. Mungkin kalau kita public figure bisa tahu step by stepnya. Kalau mama kan ya spontan as a mom and Ya, grandma namanya aja oma-oma lah gitu ya. kan. Tapi biasanya di Dicari itu orangnya kebal gitu loh.
Dicari tahu lah WA-nya sama mama dan ternyata ketemu. Hah? Dapat Bentar. WA orang tersebut. Dicari tahu Oknum Itulah the tersebut. power of oma-oma. Keren ya Oma ya. Bentar, Sen, ini bikin Coba kalau mamanya bisa nemuin bikin orang penasaran juga nih ya bahwa ini oknum ini ada di Manado. Yes, ada Kemudian di mana. Oma sampai mencari tahu bahkan mendapatkan nomor Nomornya. teleponnya itu gimana ceritanya? Ya nggak tahu karena memang mama kan kebetulan ponakan mama juga banyak dokter di sana. Kan Manado itu kan kecil ya. Kan orang semua bersaudara. Iya. Ada nggak sih ini kenal si ini sih kenal si ini ya. Akhirnya ditelepon sama mama, dia cuma ya mama pasti responnya pasti awalnya marah-marah dong. Responnya marah, dia marah terus tapi endingnya dia bilang udah cepetan ya minta maaf sama Shandy and maksudnya say sorry lah gitu kan. And then? Responnya bukannya meredam tapi jawabannya udah oma sudah tua bentar lagi juga mati. What? Aduh. Apa bener ucapannya kayak begitu? Iya. Oma tolol. Oma Oh my tolol. God. Terus saya nggak akan ketemuin, derajat saya akan turun ketemukan ya something kayak gitulah. Gitu. Kenapa ya orang kadang-kadang kalau sudah terpentok salah dia akan semakin emosi, Nah, bukannya Tapi sih menurut gue itu udah bukan emosi. Tapi itu ini ada nih. Tapi Ini layak ada lah kalau nih. dilaporin model kayak begini nih. Iya, ini Oma Konyol yang Ini Oma ya? Oma posting ya, Wow. bilang ini dari sang oknum Lihat tersebut. dong. Ndra, lihat tuh. Namanya dikasih sama Oma, musuh. Musuh gitu ya, sama Oma dikasih nama musuh. Gila keren Oma. Saya yang hadapi Anda ini, Oma, saya. Oma. Ingat seperti Anda ucapkan ke saya, sebentar lagi ini ada yang banyak kita harus sensor ya di Ya. sini ya. Pokoknya ini... Sebelum saya pergi, saya akan memberikan pelajaran kepada Anda. Tapi gini, apakah karena akhirnya Oma juga tersakiti hatinya sehingga Sandi memutuskan untuk melaporkan ke polisi dan menuntut? Karena kalau kita ingat ya sebenarnya kan sebelumnya cukup banyak nih Sandi yang juga netizen yang usil ke kamu, tapi kamu ngadepinnya, Oke, karena yang rata-rata yang berani itu biasanya akun fake. Ya kalau akun fake artinya orang normal menurut udahlah aku. ya. Dia nggak akan berani frontal, berarti kan dia loser aja gitu. Ya. Tapi kalau ini menurut aku unik, karena dia berani mempertaruhkan profesi, Iya loh. Ya ampun. reputasi, dan ya sangat disayangkan. Nah, aku kebayang aja kalau dia berani secara publik ke saya aja berani gimana Gimana kalau ke orang-orang orang-orang lain, di sekitarnya di dia gitu kan gitu. Sebenarnya sih mungkin gini ya, mungkin si orang yang bersangkutan ini ngerasa bahwa dia punya kapabilitas lah, Betul. punya knowledge lah, pengen sharing. Sebenarnya it's okay, mami to mami atau perempuan kepada perempuan lain untuk saling mengingatkan. Tapi untuk menjudgment satu orang anak tanpa research terlebih dahulu, kalian juga belum pernah ketemu sama Claire juga gitu. Menurut aku dan di ruang publik ya, di mana semua orang bisa membaca dengan kata-kata yang kurang appropriate, rasanya kurang pas sih menurut aku gitu. Ya. Setuju Itu banget. sih, itu yang concernnya aku tuh lebih ke situ. Dan ya benar-benar nggak ada bersalah, itu yang kita confused banget Iya. gitu. Nah ini kan ada artikel nih ya, kalau Sandy Aulia ngamuk anak dibully dan disebut kurang gizi. Nah kalau misalnya kita tanyakan langsung ke ahli gizi, mungkin itu akan lebih mendapatkan jawaban yang Aku setuju. yang lebih ini gitu, boleh ya akurat San ya? kan? Kita Boleh tanyakan dong, boleh ya nggak San ya? apa-apa. Oke. Oke. Nah biar dokter, dia juga kalau nonton ini denger gitu ya, banyak pengetahuan Oke, kita lagi. akan video call Dokter Raisa. Dokter Raisa Edwina, ini adalah ahli gizi gizi. anak. Selamat pagi Selamat dokter. pagi dokter. Halo, Halo, selamat pagi. Sehat ya dok ya? semangat sekali. Semoga sehat selalu dok. Oke dokter, sebelumnya yang pertama kami ingin tanyakan adalah ketika orang-orang itu dengan mudah sekali ngomong tentang anak orang lain ya, bukan anak diri sendiri. Ih, anak kamu kurang gizi tuh karena ada A, B, C, D. Kelihatannya semuanya dari ciri-ciri fisik belaka. Apakah emang itu benar seperti itu sih dok? Kayak salah satunya katanya rambut jagung lah, Ya, badan kurus. dan lain-lain. Apa Gimana kurang, tuh dok? kurang bisa ngomong atau misalnya apa, itu kira-kira apa betul seperti itu dok? Oke, nah tanda anak kurang gizi, ini memang salah satunya rambutnya tuh berwarna jagung. Tapi bukan hanya warnanya aja yang kita lihat. Kita perlu periksa langsung nih. Biasanya selain warnanya, kalau dipegang diangkat gini langsung copot juga. Iya. Nah, jadi rapuh ya. Dan kalau penampakannya memang kurus. Tapi bukan berarti kurus itu pasti kurang gizi. Jadi memang kita harus memplot dulu tinggi badan dan berat badannya ke kurva yang sesuai nih. Antara kurva WHO atau CDC. ciri-ciri lain apa dok? Ciri-ciri lainnya? Nah, ciri lainnya, matanya itu cekung, terus gampang kena infeksi, terus kalau dilihat iganya itu gambang ya, kalau dibuka di bagian bawah dadanya itu
kelihatan semua tuh iga-iganya. Oke. Nah, sampai di kakinya pun bisa terlihat tulang ataupun bisa terjadi pembengkakan. Kira-kira ada yang mau kamu tanyain nggak? Udah tahu sih. Udah tahu kan? Udah tahu Sandy semua, juga Sandy udah pasti punya udah tahu. konsultasi Tapi gini, langsung ya. dokter, berarti kalau menentukan ini anak sebenarnya kondisinya seperti apa, itu kan memang harus konsultasi langsung dengan dokter dan langsung diperiksa begitu ya dok ya, nggak bisa sembarangan dilihat dari Iya. jauh kemudian didiagnosa gitu. Iya, benar. Karena kita harus melakukan beberapa pemeriksaan ya, Oke. termasuk pemeriksaan lab juga. Ya. Jadi dok, maaf Apakah saya mau memang ada tanya. anemia Iya, atau sulfur. baik. Putus ya. Ini agak putus-putus sedikit ya. Halo, Apakah Dok? ada anemia atau lain-lainnya itu harus dicek lab juga Iya, ternyata. research Jadi ya, dulu. anak kurus itu belum tentu dia itu kekurangan gizi. Karena kurus dengan tinggi itu harus sesuai, Kak. Seimbang. Jangan Jadi salah ada- lu. Jadi ada dokter gizi aku pernah bilang, anak gemuk itu bukan berarti dia Sehat juga, bukan. iya. Tapi yang Iya. sehat adalah Iya, anak yang benar. sesuai dengan berat badannya dan tinggi badannya. Dokter udah nyambung lagi. Nah, halo dok. Ah. Ya, Jadi apa yang pengen disampaikan dulu kepada, mohon maaf nih, kadang-kadang netizen yang mohon maaf sok tahu ya dok ya. Dan bukan cuma sok tahu, tapi juga kadang-kadang memberikan komen yang kadang-kadang buat orang tua yang tahu betul keadaan anaknya. Kayak mungkin Sandy sudah sering berkonsultasi dengan dokter, jadi dia nyaman. Nggak masalah orang mau ngomong apa. Tapi kan ada orang tua yang begitu disampaikan, nih anak kayaknya anakmu kurang gizi segala macam. Orang tuanya mama jadi depres gitu. Apa yang perlu mungkin disampaikan untuk knowledge kepada masyarakat dok? oke. Jadi sebaiknya masyarakat juga lebih bijak nih, langsung dari foto ya. Dan dari foto itu kan kadang kita nggak tahu nih realnya itu seperti apa. Gitu. Jadi memang kalau untuk mendiagnosis sesuatu itu perlu pemeriksaan dan nggak segampang itu. Oke. Gitu. Jadi Jadi kalau- perlu lebih bijak lah. Maaf dok, tapi aku mau nanya nih ya, untuk make sure aja gitu. Apakah seorang perawat bisa mendiagnosa anak itu kekurangan gizi atau tidak? Seharusnya kalau diagnosa itu lebih ke ranah dokter sih. Berarti Jadi tidak perawat bisa ya? bukan mendiagnosa. Ya, berarti Nggak tidak bisa ya dok? Oke. Nggak bisa. Baik, Tugas, dokter. tugas perawat sama dokter beda lah. Untuk ibu-ibu yang lagi nonton di sini ya, mungkin juga ada beberapa yang akhirnya thank you banget tuh Sandi ya. Akhirnya karena berani mengungkapkan hal ini kan juga jadi perhatian nih bahwa Ya. gizi anak itu sangat penting tentunya. Dan Nah, tentunya buat para perawat juga harus hati-hati ya memberikan Berbicara, iya. komentar kepada anak orang lain. nah, kalau buat masyarakat sendiri untuk menjaga gizi anak tuh apa dok? Tips-tipsnya yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah? Oke, jadi yang pasti kasih ASI eksklusif nih buat anak. Lalu empasinya juga harus tepat. Ya, Nah, jangan sampai telat. Terus berikan yang gizi seimbang ya. ya. Ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, dan yang pasti rutin bawa anak ke puskesmas atau ke tempat Yes. check up biar tahu pertumbuhannya bagus atau enggak. Ya. Tapi Baik. mungkin untuk sementara waktu karena kondisi Jakarta juga sedang ibaratnya kurang kondusif dok. Mungkin bisa online dulu ya dok kalau kita mau konsultasi ya dok ya. Nah, boleh. Sekarang udah banyak juga telekonsultasi ya. Betul. Siap. Dokter, tadi kan udah kasih tips-tips buat anaknya Sandi yang katanya kemarin sempat dibilang apalah kurang gizi segala macam. Kasih tips dong buat anak aku dok yang kemarin dibully juga katanya anaknya kurang kasih sayang kayaknya dok. Aduh. Kalau itu mamanya. Mamanya kerja Ini anak mulu. kurang kasih sayang nih. Gue dibully juga sama netizen. Iya benar. Serius? Dokter Kalau Aisyah, itu kayaknya terima bukan kasih anaknya deh. banyak. Suaminya kayaknya. Dok, terima kasih banyak ya dok ya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Bye, sehat selalu dok. Oke, sudah terjawab berarti ya. Yang terpenting itu adalah bahwa apapun diagnosa Iya. itu harus dari dokter, ya, Dan dan juga bisa harus didiagnosa diperiksa. oleh perawat. Ketemu ya. langsung dong sama Itu. anaknya dicek dong. Dan nggak bisa hanya dengan ngelihat foto apalagi video, harus datang di check up ini, di check up itu, di check up ini. Sama gitu. satu lagi sih sebenarnya, ya, pun kalau ngelihat ada foto kemudian merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan anak, itu maaf bukan anak Anda. Iya. Ya, udah ada ibunya kok yang memberikan semua perhatian Iya. dan kasih sayang yang penuh Indra, buat anaknya. terserah lo mau ngomong apa. Kalau gue cuma pegang Oma Elsia. Gua Oma pegang Elsia. Oma Elsia. Dengan nama di atas musuh. Oke. Itu sudah ketahan-tahan loh. Aku bilang, Mama, nggak boleh lagi ya. Nggak boleh ya. Tapi Udah. aku mau tanya nih, kenapa milih Bang Hotman?
Karena kebetulan aku tuh kenal Bang Hotman dari aku kecil. Jadi memang aku di salah satu PH dan sering ketemu lah kayak premier film kita. Jadi udah kolega aja. Jadi aku pikir ya udahlah, lebih mudah kan kalau udah kenal juga gitu. Ya kalau dari Bang Hotman sendiri apa sarannya ke Sandy? Sangat disayangkan aja ya. Maksudnya ya itu seorang secara dia bekerja untuk masyarakat kok berani mempublish seperti ini gitu. Apalagi pendidikan dia cukup lumayan tinggi ya, yang Itu harus dia. Iya, bisa. ya bukan Ya, lumayan harusnya ya. bisa inilah. S1 sih menurut S1 aku tinggi. udah quite Iya, good lah gitu ya, loh. gitu. Udah tahu lah ini pantas nggak ya, ini kira-kira. Sebenarnya yang paling disayangkan merugikan diri dia sendiri Itulah sih. makanya. Gitu. Itu dia. Sampai Guys, mana ya, prosesnya? silakan Bun. Prosesnya sampai mana sekarang? Sekarang masih somasi 1. Somasi Ya. 1 Bu. Sudah ada tanggapan dari pihak oknum tersebut? Belum ya, kita belum menerima. Oh belum ada ya. Iya. Tapi katanya udah bikin video permintaan maaf. Iya, tapi seharusnya kan mengikuti aturan kayak dari secara hukum ya, dari lawyer kita ya gitu. Jadi memang kita sudah memberikan surat somasi Iya. yang seharusnya sudah dibaca ya. Oh. Jadi tinggal diikuti. Sebenarnya sih surat somasi itu bukan surat di mana kita tuh mau mempersulit dia justru. Iya. Justru kita mau membantu dia Nah. supaya dia nggak lebih salah langkah lagi Benar. gitu. Sekarang mendingan kita langsung Kita coba telepon ya, Bang mau Hotman ya. coba nelpon Bang Hotman. Bang Hotman Nggak juga tahu. sering nelpon aku Tuh, tuh. iyalah, Iya gue dong. tahu. Selin kan sering telepon. Ntar katanya mau diajak jalan-jalan dibeliin sepatu. Kalau Melani mah pasti Kata gua gini, diangkat Bang, dong. Selin mau dibeliin sepatu, emang Selin baru naik kelas Bang, ngapain? Kayak kita coba telepon, nih video call dulu ya, coba abis itu. Pasti diangkat lah Bang Hotman ya kan. Tergantung Dra, kalau dia lagi di Masa? pengadilan, kadang-kadang. Lah dia ini nggak kan yang nelfon bodyguard sendiri. bisa. Ya Tuhan. Gue keamanan Hotman Paris loh. Coba ya kita akan tanya sama Bang Opung, Hotman. angkat dulu telepon itu. Ini ada mau parkir dulu Metro Mini kita ini. Aduh, gimana sih abang ini? Lagi mandi kali Mel. Kalau mandi diangkat malahan. Tunggu ya, pakai. Kagak, dia mandinya subuh. Oh gitu, Mbak Inul tahu banget tuh Bang Hotman. Iya. Oke, soalnya ngobrol dulu. dia- Gua telepon biasa dulu. Ngobrol dulu. Oke. Tadi masalah video permintaan maaf. Jadi oknum tersebut sebenarnya beberapa hari lalu sempat mengupload satu video ya. Namun video itu kemudian dihapus. Entah kenapa kemudian sudah hilang dari tadi malam ya dihapusnya ya. Tadi malam tuh dihapus. Nah, pendapatnya Sandi udah lihat belum sih video permintaan maafnya? Saya belum lihat kalau Oh, belum itu, lihat. belum. Kamu akhirnya kepoin IG-nya dia nggak? Pernah lihat, of course lah aku lihat. Justru karena aku pengen tahu dia, aku sangat sesalkan. Ternyata dia tuh bener-bener ya sering mengedukasi ibu-ibu tentang penyakit-penyakit Iya, segala macam. Sebenarnya dia punya potensi yang bagus untuk ya bisa memberikan edukasi. Nah, kenapa dia melakukan hal ini yang menjadi sangat disayangkan itu. Ya, mungkin niatnya baik tapi pengetahuannya kurang. Kalau aku lihat mungkin semuanya berdasarkan asumsi aja Ya, sih, Itu asumsi. dia. Jangan sampai seperti itu Iya, ya. Tapi benar. respon suami gimana nih ketika kamu memutuskan, oke yuk gandeng Bang Hotman, kita lanjutkan ke jalur hukum. Kalau David untuk yang kali ini bener-bener maksudnya bener-bener support banget gitu. Mendukung ya. Mendukung Karena ini banget. udah keterlaluan ya. Ya, karena memang yang kita concern adalah yang melakukan ini bener-bener dengan sadar gitu loh. Iya. Ya. Ya itu agak mengganggu sekali sih ya. Ini ada artikel lagi berikutnya. Coba kita lihat ya, artikelnya adalah anak jatuh dan berdarah di pelipis, Sandi Aulia Oh, minta ini. maaf. Ini setelah kejadian IG itu, kemudian kemarin sempat kita lihat nih, ini Oh, gimana iya. ceritanya? Nggak, kalau ini I feel guilty lah. Kenapa sih? Kebetulan Kenapa sih? Claire tuh lagi main di sofa and jatuh. Tuing. Dan bener-bener lecet. Bukan benjol ya, tapi kayak kebaret. Bener-bener lecet. Karena kebetulan karpetnya kita tuh agak kasar teksturnya. Oh. Gitu, nggak fluffy. Tapi Jadi dia namanya bener-bener anak-anak nggak jatuh. sih? Nggak tahu nih, Iya, ibu-ibu, iya, anak-anak iya. tuh kan lincah Cuma gitu banget ya, ya. kayak berasanya ibunya yang guilty Iya. gitu kalau anak yang jatuh. Apalagi di samping kita, and I feel kayak nggak cepet gitu. San, tapi sebenarnya Sandi itu cukup kuat loh, karena Sandi itu bukan baru sekarang ini. Kamu tuh Iya. beberapa kali loh, maksudnya kehajar dengan netizen, serbuan dan segala macam. Selama ini kan oke-oke aja, Iya. kayak mungkin sebelum-sebelumnya tuh pernah yang makanan juga ya San ya? Makanan. Makanan. iya. Soal jalan Iya, juga iya, ya. iya. Apa? Jalan ya kan kamu Renang pakai juga, apa kayak gitu masalah kan. renang. Aduh macam-macam, Dia sebenarnya macam-macam, banyak banget. Tapi banyak baru banget. kali ini akhirnya you speak up gitu to the public kan? Itu Iya, dia. karena biasanya mungkin yang sebelumnya mungkin kayak dia tuh nggak usah ditegur kita lah ya, ditegur yang lain aja Iya. dia langsung sorry nih nggak ada maksud apa. Kalau ini tendensinya memang ya nggak ada rasa bersalah aja gitu. Oke. Mungkin kalau mau menanyakan
harusnya dengan baik-baik mungkin kayak begini ya, daripada menjudge gitu kan. Kalau kayak gini kan jatuhnya menjudge anak kamu tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Mending Harusnya menjudge seperti dia ini benar-benar gitu. saya yakin anak kamu itu Nah. kurang gizi. Dia bilang Yakin dengan loh. for sure. Tapi Makanya kira-kira kalau mau menanyakan tuh harusnya mungkin lebih kayak, mohon maaf kak, emangnya kayak begitu bisa ya atau bagaimana kak gitu ya kan. Mungkin bertanya jadi bisa Pagi Horas. Bisa ngobrol bentar nggak? Bung. Pagi abang gue. Ada Sandi Aulia di sini bang. Hai Bang. Nah tuh, kalau gue nggak telepon ya angkat. Bang, cerita dulu dong. Katanya kan abang sekarang dipilih menjadi kuasa hukumnya Sandi Aulia. Gimana bang? Ya, sudah ditandatangan surat kuasa dan kemarin asisten saya sudah kirim surat somasi ke orang tersebut. Oke. Baru sebatas itu. Baru Oke. sebatas itu. Baru responnya gimana nih Bang? Abang responnya Kenapa? gimana? Responnya dari dia? Ya belum tentu suratnya udah nyampe juga kita belum tahu. Kan jauh Manado. Oke. Bang, tapi langkahnya seperti apa ke depannya Bang? Ini kemungkinan bisa nggak maksudnya kalau orang yang bersangkutan ini misalnya tidak menyatakan permintaan maaf secara publik, bisa memang nanti dilanjutkan secara hukum gitu ya Bang? Ya bisa saja itu tergantung kepada Sandy Aulia mau diteruskan secara hukum atau tidak. Oke. Sandy mau diteruskan secara hukum atau tidak? Pasti, kan kita lihat makanya we'll see. Aku rasa Bang Hotman juga very wise ya. Iya. Kita makanya tadi aku bilang somasi itu kan bukan kita mau ajak Ribut lebih atau apa ribut, ya. berantem gitu. Justru somasi ini Iya. kita membuka dia untuk kita membantu dia sebenarnya Oke. mengklarifikasi apa yang Jadi terjadi. ada dua pilihan bagi Sandy Aulia. Satu, Apa Bang? meningkatkan membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 yaitu pencemaran nama baik Ya. ya, atau kalau Sandy Aulia pemaaf ya keputusan di tangan Sandy Aulia itu loh. Jadi dua keputusan dan itu juga semua tergantung reaksi dari si pihak yang disomasi. Ya. Kalau dia misalnya datang dan mengatakan permintaan maaf, itu tentu beda kalau dia cuek atau melawan gitu loh. Oke. Bang, tapi Bang untuk Selin nih Bang, kenal sama Selin nggak Bang? Nah, mohon maaf ya. Kenal sama Selin nggak? Selin nih Selin. Mantan. Mau Selin mau nanya apa? Abang maaf ya, aku mau tanya nih, kalau untuk kasus seperti cyberbullying ini sendiri, sanksi hukumnya itu seperti apa ya Bang? Ya. Ya itu tadi larinya ke pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yaitu pencemaran nama baik dan sanksi hukumnya maksimum 4 tahun penjara. 4 tahun penjara ya, sanksi Wow. hukum maksimalnya ya. Bang, Oke. pesan buat netizen apa nih Bang? Netizen yang nakal-nakal tuh, yang gatel nih tangannya. Ya netizen yang nakal-nakal, kita masih harus melihat kata-katanya itu sudah termasuk ranah pencemaran nama baik enggak? Kalau misalnya dibilang, kau gendut kau, nah itu belum tentu pencemaran nama baik. Ya. Pencemaran udara kalau itu. Iya. Ada kata-kata tidak sopan belum tentu pencemaran nama baik gitu. Ya. Ya. Ya, ya. Jadi Misalnya dibilang apa tuh? Gini loh Hotman Paris katanya kan? Iya. Gini loh, ya kan? Jadi tergantung dari substansi kata-katanya itu udah termasuk menghina atau mencemarkan. Ya, hoax atau fakta. Tapi tadi kalau kata-kata genit kau Hotman Paris itu termasuk hoax atau fakta ya Bang ya? Kayaknya fakta deh. Abang, Kalau saya sama Selin itu sudah fakta masa lalu. Jadi kapan dong abang ini kok katanya mau ngajak ngopi, ngajak genit belanja? banget sih lu mau dapat sepatu. Ya udah pokoknya gitu deh bang. Abang, nanti teleponan abis iklan ini ya bang. Kalau kita jangan kemana-mana, tetap di Kopi Abang gue, Kurang. makasih sayang, makasih abang gue, dadah. Telepon abang.